Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai, sekitar sebulan yang lalu, kalau tidak salah, saya mendengar tentang analisis eh, kebutuhan pembelajaran ya, dan juga manajemen talenta dari Kemdikbud, dan ini merupakan program yang wajib diikuti oleh seluruh ASN di Indonesia. Dan tentu saja waktu itu ceritanya ada WA masuk, kemudian ada daftar nama saya, ada daftar di dalamnya, ada nama saya juga, dan saya bingung harus seperti apa. Kemudian ditunjuk sebagai salah satu ketua. Oleh sebab itu menjadi penasaran untuk mengetahui apa sih sebenarnya ini, dan akhirnya saya mengikuti ini, analisis kebutuhan pembelajaran dalam implikasi manajemen karir untuk angkatan pertama. Nah, jadi dari situ kemudian saya tahu bahwa untuk di Kemdikbud kita sebagai ASN itu harus menguasai setidaknya 3 laman atau 3 platform yang kita harus bisa akses, karena ini merupakan akun resmi dan merupakan kewajiban untuk kita semua, supaya kita juga bisa meningkatkan karir, mengikuti pelatihan maupun pendidikan ya, yang sesuai gitu dengan jenjang karir kita. Nah, apa saja ketiga platform itu? Yang pertama memang adalah ini, WKMB lms.kemdikbud.go.id ya. Ini saya langsung masuk ke dalam, jadi saya enggak, karena sudah nanti terlalu lama kalau saya harus buka dari laman utamanya, kemudian harus masukkan password juga, masukkan kata akunnya ya, akun dan passwordnya. Nah, jika kita masuk ke LMS ini, Kemdikbud.go.id ini, maka kita akan melihat beranda kita ya di sini. Waktu itu saya disebutkan di dalam surat itu masih Iwan Setiawan SPD gitu. Oh, ternyata nanti ada berkaitan dengan laman selanjutnya. Sekarang sudah berhasil diupdate ya. Nah, ini yang sudah pernah saya ikuti, mungkin masih ingat sosialisasi pencegahan 3 isu kekerasan di lingkungan kerja. Nanti jika ada yang masih kesulitan misalnya untuk masuk ke passwordnya, silahkan nonton video YouTube saya juga di YouTube ini ya, di akun Dr. S Channel ini juga, tentang sosialisasi pencegahan 3 isu. Nah, di dalamnya ada komen yang menanyakan tentang bagaimana kalau lupa password untuk masuk ke laman-laman yang 3 ini ya, ke platform 3 ini. Nah, ini adalah yang sudah pernah saya ikuti dan otomatis sudah tercatat sedang diikuti. Sosialisasi sudah selesai, kemarin juga analisis sudah selesai gitu. Tinggal menunggu hasilnya, juga udah keluar nilainya. Kemudian kalau kita mau mencari diklat apalagi yang ditawarkan oleh Kemdikbud, kita bisa lihat di sini, dicari diklat, maka ada banyak di sini. Manajemen informasi pelayanan pendidikan tinggi, kemudian ada manajemen untuk bidang riset teknologi ya, pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Untuk urusan perencanaan kita bisa ambil manajemen informasi akuntabilitas. Kemudian untuk urusan sumber daya manusia itu analisis kebutuhan pembelajaran yang saya ambil kemarin, urusan sumber daya manusia yang lain, kebutuhan pembelajaran, implikasi manajemen karir. Ini ada beberapa yang sudah jalan juga sepertinya. Dalam implikasi uji coba, ini akuntabilitas, ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kemdikbud. Nah, kita ada di sini juga manajemen informasi pengelolaan risiko, ini juga urusan SDM. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, dicari diklat ini ada sampai 3. Nah, ini adalah termasuk untuk pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa. Jadi lengkap Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu kita harus masuk ke sini ya. Untuk masuk pastinya akunnya kita harus menggunakan NIP, terus untuk passwordnya
yang sudah pernah masuk di sini. Nah, ini maksud saya untuk memperbaiki, mengedit data gitu ya. Di sini data SDM Kemdikbud GOID. Ya, inilah tempat di mana kita bisa mengupdate data pribadi, dashboard pribadi, masukkan dokumen-dokumen elektronik seperti kepangkatan kita dan lain-lain. Bahkan di sini ada status absensi atau presensi. Nah, ini menjadi wajib juga bagi kita untuk masuk karena nanti sertifikat pun masuk di sini ya. Nah, sertifikat masuk di sini nanti juga. Ya. Right. Nah, kita masuk selanjutnya. Jadi ada dua sudah ya. Tadi pertama adalah WKMB, ini wajib. Kita bisa punya mengakses akun ini. Kemudian Dikbud HR-nya ini data SDM Kemdikbud. Dan sekarang masuknya yang sedang hangat-hangatnya dalam beberapa hari ini, pendaftaran kalau tidak salah sampai tanggal 22, walaupun di surat dari Kemdikbud itu ya sampai tanggal 12 untuk pendaftaran, which is hari ini saat saya membuat video ini. Kita masuk ke di sini, karir Kemdikbud GOID. Nah, disinilah penawaran ini langsung pop up ya, Bapak Ibu. Kalau masuk ke akun ini sama NIP dan passwordnya, jangan lupa diganti nanti Bapak Ibu ya. Kalau belum pernah masuk, sekali lagi bisa tonton video saya yang tentang tiga permasalahan di perguruan tinggi tadi. Di sana ada diberikan password awal. Nah, itu semua bisa menggunakan itu. Setelah itu langsung ganti password Bapak Ibu. Karena nanti kalau nggak ganti password nggak bisa masuk ke 3 tempat ini ya, 3 platform ini. Nah, yang ditawarkan saat ini dan wajib diikuti, sekali lagi wajib diikuti Bapak Ibu, karena ini sudah ramai juga, ada teman-teman yang nelpon, ini harusnya dari langsung turunan dari wakil rektor untuk menyampaikan. Jadi saya bilang tidak usah, karena memang waktu itu sudah ada penunjukan beberapa dosen kalau di tempat kami ya, yang mengikuti pelatihan yang seperti yang saya sampaikan tadi, memang disampaikan sudah tentang hal ini. Jadi bahwa kita akan ada manajemen karir dan analisis kebutuhan pembelajaran dan nanti manajemen talenta itu, sehingga semua ASN itu wajib untuk memiliki 3 akun ini. Nah, oleh sebab itu saya buatkan yang ini untuk disampaikan kepada teman-teman sebagai bagian dari informasi sambungan dari Kemdikbud. Nah, apa yang ditawarkan? Nah, ditawarkan yang sekarang ini adalah webinar literasi digital dan e-learning manajemen informasi pengelolaan risiko. Nah, apakah ini maksudnya berkaitan dengan ISO atau apa? Nah, ini saya juga sedang melihat, karena saya juga pengen belajar ini. Pilihan yang kedua adalah learning digital, learning manajemen informasi kepegawaian, ada manajemen informasi akuntabilitas, ada informasi pengelolaan kinerja. Ini juga sepertinya juga penting bagi kami di perguruan tinggi ya, terutama saya rasa sih yang memegang dosen dengan tugas tambahan ya, sebagai mungkin wakil dekan 2 dan itu atau jurusan atau sejenisnya ya, yang penting ini kayaknya, termasuk juga informasi kebahasaan dan kebudayaan. Nah, ini saya juga kurang paham, apakah karena kami jurusan bahasa ya, program studi pendidikan bahasa Inggris di jurusan pendidikan bahasa dan seni, apakah ini mengambilnya ataukah ini lebih pada yang saya coba pahami karena belum daftar ya, ini berkaitan dengan manajemen informasi kebahasaan dan mungkin untuk lembaga bahasa barangkali ya, untuk kantor bahasa pemerintah dan sejenisnya.
Yang lain juga ada learning management, informasi pelayanan internal, saya rasa ini juga penting, memang semuanya penting. Nah, kemudian literasi digital, e-learning, manajemen informasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya saya juga sangat tertarik ini karena ya walaupun di pendidikan tinggi ingin paham juga tentang ini SIM-nya Dikdasmeni ya gitu. Termasuk informasi pelayanan pendidikan tinggi ya, ini mungkin para petinggi-petinggi di universitas nih wajib ini. Baik, nah ini yang lagi ramai sekarang dalam waktu dekat ini harus diikutin, yang pada pokoknya adalah di tahun 2023 itu ada tentang literasi digital dan wajib diikuti. Nah, bagi yang belum harus mengikuti ini kan gitu. Nah, cuma saya belum tahu yang 2023 kemarin karena saya belum ikut juga. Itu hanya literasi digital, apakah sudah done? Nah, manajemen informasi dan kawan-kawan. Nah, mungkin penjelasan saya belum terlalu komprehensif, jelas ya. Bapak Ibu sih bisa lebih lanjut lagi melihat ini apa namanya webinar perencanaannya Kemdikbud kemarin di YouTube ini, youtube.com ini watch ya, kemudian ada di bagian akhirnya itu JJM CDS ini ya, diklik aja Bapak Ibu. Ini penjelasannya sangat lumayan ya, maksud saya lumayan panjang gitu waktunya, karena kan menjelaskan sampai 3 jam. Tapi saya pilihkan Bapak Ibu bisa langsung lari misalnya ke menit 58 detik ke 42 ya, penjelasan tentang ini, karena apa namanya di sini dijelaskan tentang bagaimana kita kebijakan pengembangan kompetensinya. Yang lain juga penting Bapak Ibu silahkan, tapi bisa juga langsung jam ke sini ya. Coba saya cek sebentar. Ini kayaknya. Baik, selamat pagi Bapak dan Bu. Ya, jadi mengapa If perlu you're a business owner, dilakukan dan then lain-lain animated ya. explainer videos are the best way to capture attention, get more followers. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini salah Ada penjelasannya mengapa perlu yang di dalam dilakukan. WKMB. Nah, WKMB inilah Nah, yang ini akan penjelasan memfasilitasi saya semua di sini. diklat dan akan dilakukan perencanaan kapan akan dilaksanakannya. Tentunya 25. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan sistem informasi yang sangat user friendly tentunya untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, begitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu ke laman itu. Inilah yang harus kita lakukan saat ini, karena ini yang sudah memang sudah wajib kita lakukan sebagai ASN di Indonesia. Selamat mengembangkan karir Bapak Ibu, merencanakan pembelajarannya dengan melakukan analisis. Nanti Bapak Ibu pasti akan bertemu dengan ketua kelompok di ini masing-masing ya Bapak Ibu ya, ketua kelompok di ininya masing-masing. Kalau ini saya misalnya close, nah seperti ini nanti itu ya. Bapak Ibu. Oh iya, jangan lupa gabung grup WA-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini data kalian nanti seperti ini ya. Nah, rencana pengembangan ini yang sudah, nanti ada daftar pelatihan, nanti kita masukkan semua ya. Nah, kebetulan di anggota kelompok saya ada 17 pegawai yang harus saya verifikasi rencananya nanti. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bisa membantu, jadi kita tidak kebingungan, tidak heboh. Karena kok tiba-tiba disuruh ke pelatihan ini, nah itu ada perjalanannya, dan memang intinya adalah Kemdikbud ingin kita tertata dalam pelaksanaan perencanaan karir kita ke depan. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.